Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dibukakan kunci-kunci ilmu dan diberikan semangat untuk senantiasa belajar hingga akhir hayat. Hidup kita bukan untuk perkara dunia saja, tetapi juga kehidupan kekal yang akan kita lalui dengan bekal yang kita miliki. Adapun bekal kita adalah apa-apa yang kita usahakan dengan segala potensi yang kita miliki. Di antaranya adalah potensi beramal. Setiap melakukan sesuatu, manusia dihadapkan dengan perkara baik dan buruk. Dalam hidup ini, ada aturan yang bisa dijadikan standar untuk setiap perbuatan. Dalam beribadah, kita tidak lepas dari yang namanya perintah Allah. Jika melanggarnya, itu disebut kesalahan atau maksiat. Maksiat inilah yang bisa menghalangi kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa penting bagi kita untuk menjauhi maksiat? Karena ini akan memberikan kerugian, baik bagi pelaku sendiri maupun makhluk lain. Maksiat yang dilakukan bisa menjadi sumber dari kejahatan atau bahkan musibah yang terjadi. Seberapa banyak kita telah melakukan kemaksiatan itu? Sementara, betapa besar keinginan kita untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk menjadi manusia yang baik, memperoleh kebersihan hati, tentu saja menjadi keinginan kita semua. Untuk mendapatkan hati yang bersih, tidaklah mudah. Ada banyak ikhtiar yang harus kita lakukan. Salah satu yang kita harus lakukan adalah taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surah Ali Imran ayat 135 tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, bagi mereka itu harus segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Dalam Hidayatul Insan bitafsiril Quran oleh Ustadz Maurwan Hadidi bin Musa, perbuatan keji atau yang disebut dengan fahisyah merupakan dosa yang akibatnya bukan hanya menimpa diri sendiri, tetapi menimpa orang lain juga. Sementara menzalimi diri sendiri, maksudnya yaitu perbuatan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar maupun itu maksiat kecil. Taubat sendiri berasal dari kata tabah yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Hakikat taubat sendiri adalah kembali atau tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Dalam Quran surah An-Nur ayat ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Jangan sampai terpikirkan bahwa taubat itu hanya dilakukan ketika kita melakukan dosa yang besar saja. Tidak demikian, karena gedung besar dan tinggi itu juga dimulai dari tumbukan kecil berupa batu, bata, dan pasir. Begitu juga dengan maksiat kita. Dengan bertumbuknya maksiat-maksiat, walaupun itu kecil, bisa menjadikan kita lalai. Kita memiliki dosa yang kita tidak pernah tahu takarannya di sisi Allah. Untuk itulah kita dianjurkan untuk selalu beristighfar. Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia dalam satu hari beristighfar sebanyak 70 kali. Bagaimana mungkin kita yang tidak dijamin malah begitu sombong? Jangan sampai kita sombong dan melepaskan diri dari istighfar, kemudian bermalas-malasan dalam memohon ampun.
Kemaksiatan akan menjadi penghalang kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan bisa menjadikan hati kita gersang dan gelap. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.